integritas. Jaga integritas dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam karir Bapak Ibu. Taatlah sama Tuhan. Pertanyaannya begini, Pak Tony, bicara masalah hierarki ketaatan. Kepada siapa yang lebih dulu kita taat? Kepada presiden kah? Kalau Bapak Ibu ASN. Kepada Kapolri kah? Kalau Bapak Ibu polisi. Kepada Panglima kah? Kalau Bapak Ibu tentara. Ya taatkan kita yang pertama dan yang utama kepada Tuhan. Mengapa? Karena Dia yang menciptakan kita. Dia berikan kita nafas hidup. Dia berikan kita kekuatan dan kesehatan. Dia yang memelihara kita pagi, siang, malam sampai selama-lamanya. Dia pula yang memberikan kita jaminan penyertaan hidup di dunia ini, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Karena Dia pula kita boleh ada dalam posisi dalam pekerjaan kita masing-masing. Entah pengusaha profesional ataupun juga ASN. Kepada Tuhan. Baru urutan yang kedua, pemimpin di dunia ini. Jadi kalau ada dilema, apa itu maksudnya? Pemimpin dunia ini, pemimpin kita mengatakan, korupsi. Kira-kira begitu ya. Nah kita anak Tuhan gimana dong? Ya jangan korupsi. Karena itu dilakukan oleh Daniel. Contoh yang kedua. Tadi, Raja Nebukadnezar melarang Daniel berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Tapi Daniel lebih memilih taat dan hormat sama Tuhan. Dia tak berdoa. Memang dia disanksi. Tapi sanksi itu memakan orang yang mempersiapkan sanksi itu. Artinya apa? Daniel dilepaskan Tuhan juga kok. Jadi tidak selama-lamanya Bapak Ibu. Kalau kita ditekan dan kita tak memilih taat sama Tuhan, pasti kita akan rugi. Enggak lah. Enggak. Ini buktinya Daniel dan teman-temannya. Jadi jangan langsung juga kita gampang apa? Berkompromi gitu loh. Mengeluh. Ya. Atau apa? Korupsi berjemaah. Jangan juga lah. Saya cerita ke Bapak Ibu. Beberapa kali saya nolak itu proyek-proyek yang menjanjikan banyak uang. Itu saya tolak. Karena saya lebih takut sama Tuhan. Orang benci saya. Tapi tetap juga hidup sampai hari ini saya. Nah ini. Integritas yang seperti ini kan yang diajarkan oleh Daniel bagi kita dan juga bagi pengusaha profesional. Jadi kita harus memiliki integritas yang lebih tinggi dibanding daripada standar moral yang ada di dunia ini. Kalau dunia ini mengatakan, kalau dunia ini kan pakai standar baik. Kita anak Tuhan apa? Kebenaran. Karena benar, ya. Karena kalau baik belum tentu benar. Tapi kalau benar, itu sudah pasti baik. Standar kita lebih tinggi. Ya. Kenapa orang di dunia ini gampang sekali kalau diajak korupsi berjemaah. Korupsi sama-sama kan gitu. Karena standarnya baik. Di mana standar kebaikannya? Karena bagi rata. Hasil korupsinya kan. Mereka sudah korupsi negeri. Tapi coba kalau pakai standar kebenaran. Ya pasti kita tolak dong. Karena nggak benar. Itu dia makna aplikasi ini buat kita. Percayailah kuasa Tuhan itu bekerja. Bagi diri kita. Termasuk juga bagi para pemimpin-pemimpin di dunia ini. Entah orang itu tidak percaya sama Tuhan. Tuhan itu bekerja kok. Nggak pernah dia tidur. Itu sangat kita lihat di dalam apa yang dialami oleh Daniel. Penguasa dunia ini gampang kok dicopot oleh Tuhan kok. Gampang kok diganti oleh Tuhan kok. Apalagi mereka selalu terus melawan perintah Tuhan. Menghalangi orang Kristen beribadah. Menghalangi kita mendirikan gereja. Gampang tinggal aja. Cuman begini Bapak, kita harus paham nih. Waktunya Tuhan tidak selalu sama dengan waktunya kita. Caranya Tuhan tidak selalu sama dengan caranya kita. Artinya begini. Sekalipun waktunya Tuhan dan caranya Tuhan selalu berbeda dengan caranya kita. Tapi yang jelas waktunya Tuhan tidak pernah meleset. Tidak pernah. Mengganti, mencopot orang yang menghalang-halangi kita beribadah dan berdoa kepada Dia. Itu harus kita pahami. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Gak usah kita ajarin. Harus berani menghadapi tantangan. Harus berani menghadapi penganiayaan. Oleh karena ketaatan, oleh karena iman kita kepada Kristus.
Daniel dan 3 temannya sekaligus 4 orang ini menjadi proyek percontohan bagi kita semua orang percaya di muka bumi ini. Di zaman ini. Beranilah mempercayai Tuhan. Beranilah mempertahankan imanmu. Sekalipun menghadapi tekanan, ancaman, pergumulan, dan persoalan. Seperti saya janjikan di akhir tadi Bapak Ibu. Apa hasil akhir daripada posisi Daniel? Sebagai bukti buah kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan. Untuk tetap taat sama Tuhan, hormat sama Tuhan, sekalipun mereka terancam nyawanya dan juga terancam jabatannya. Daniel diangkat oleh Tuhan sampai menjadi Perdana Menteri di Irak. Sekarang namanya Irak. Dulu namanya Babel. Perdana Menteri Bapak Ibu. Itu kan sejajar dengan presiden. Bayangin Bapak Ibu. Orang minoritas. Secara jumlah, suku, bangsa, iman, minoritas Daniel. Kalau kata orang seberang, orang kafir mereka ini. Jadi karena Tuhan tahu ketaatan kesetiaan mereka, loyalitas mereka kepada Tuhan, sampai berani mempertaruhkan nyawanya. Tuhan angkat mereka semakin menjadi lebih tinggi. Sebelum dia menjadi Perdana Menteri, dia pernah dipercaya jadi bupati. Tidak lama kemudian jadi gubernur. Bahkan terakhir puncak karir Daniel menjadi sang presiden. Di tengah-tengah negara yang mayoritas tidak satu agama, tidak satu suku dan bangsa dengan dia. Siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan Tuhan? Apa yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu, para profesional, para pengusaha, pilih taat sama Tuhan. Pilih setia sama Tuhan. Sekalipun mengalami tekanan di tengah-tengah ketaatanmu kepada Tuhan. Tuhan hargai, Tuhan hormati, Tuhan apresiasi dengan mengangkat engkau semakin lebih tinggi dan semakin lebih tinggi berkali-kali lipat. Rinduan Tuhan kepada Daniel terrealisasi. Dan saya bersyukur saya membaca kitab Daniel ini. Sekali lagi Bapak Ibu, inilah yang menginspirasi saya. Saya punya doa dan kerinduan. Suatu saat Republik kita ini tidak mustahil bisa dipimpin oleh anak Tuhan, tapi yang taat bertobat kepada Tuhan. Saya punya keyakinan itu. Daniel saja bisa kok. Yusuf saja bisa. Tuhan kita juga sama. Maka untuk itulah Bapak Ibu. Lewat sekolah ini sebenarnya Bapak Ibu sedang saya dorong. Sedang saya terus ingatkan. Ayo Bapak Ibu kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Bagi anak-anak mahasiswa di kampus sekuler selalu saya dorong, saya tantang mereka. Engkau bisa dibuat Tuhan menjadi presiden di Republik ini. Sekalipun engkau minoritas di negara ini. Tapi catatannya engkau sungguh-sungguh bertobat. Dan sama Tuhan. Taatan Daniel tadi dibuktikan dengan dia berdoa 3 kali sehari. Sekalipun dia harus disanksi oleh karena doa 3 kali sehari. Mari bagi kita hamba Tuhan Bapak Ibu. Serangan, intimidasi untuk beribadah bangun gereja itu pasti berpotensi kok. Tapi jangan gentar, jangan takut untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Jangan takut dan gentar untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan. Sekalipun ada tekanan. Karena Tuhan kita itu ada. Menjaga kita di depan. Menolong kita dari belakang. Menyertai kita sebelah kiri dan kanan. Saya sering kok Bapak Ibu ditekan. Karena setiap kali saya menjadi dosen di berbagai kampus umum itu, misi saya cuma satu. Di kampus ini harus berdiri persekutuan mahasiswa Kristen. Cuma rata-rata kampus-kampus yang dimana saya dulu ngajar itu tidak sengaja dimatikan persekutuan mahasiswa Kristen. Pada waktu saya datang, harus hidup. Saya ditekan kok. Saya ditekan oleh pihak kampus. Udahlah Pak Tony jangan buang-buang waktu lah ngurusin itu. Oh, enggak, saya enggak buang-buang waktu kok. Tapi saya jelas, Bapak tahu enggak? Kalau saya tidak membuat persekutuan mahasiswa Kristen di sini, maka mahasiswa Kristen yang ada di sini akan menjadi bandar narkoba.
dan pengguna narkoba. Sekaligus juga mereka akan juga menjual narkoba kepada mahasiswa lain di kampus ini. Ujungnya apa? Akan terkenal nama kampus ini gerbong narkoba. Bingung rektornya. Apakah itu yang kita mau? Oh, enggak lah Pak Tony. Ya, kalau begitu terima kasih lah Pak Tony. Terima kasih. Tidak Pak, bentuk terima kasihnya tolong sediakan ruangan untuk ibadah bagi anak-anak saya itu. Tolong sediakan anggaran kalau kalian buat acara. Oh, siap. Saya ditekan loh Bapak Ibu. Jadi jangan takut waktu kita ditekan. Pembela kita Tuhan yang lebih besar, yang lebih berkuasa dari pejabat di atas kita kok. Tak rendah hati ya Bapak Ibu ya. Karena kerendahan hati Daniel sadar Mesyak untuk tetap datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itulah yang membuat mereka diangkat Tuhan luar biasa lebih tinggi. Sedangkan Belsasar, Nebukadnezar, yang sombong dan songong itu direndahkan oleh Tuhan dengan serendah-rendahnya. Kehidupan kita tidak hanya di dunia ini Bapak Ibu. Kehidupan kita paling lama saya katakan berkali-kali tadi di surga. Maka jangan kita hanya berorientasi mencari kenikmatan di dunia sementara ini dengan kompromi berbuat dosa. Jangan. Karena ada kehidupan yang lebih lama yang tanpa batas. Yang mana kehidupan tempat itu tidak ada sakit penyakit. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, itu surga. Itu yang sedang mau kita tujukan sebenarnya. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kita ini kan berikan pengharapan dan penghiburan bagi kita tentang dunia akan datang.